Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Misbah dari kelas TIJ angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 350. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis dari memori. Jenis-jenis dari memori komputer. Memori komputer sangat penting untuk menyimpan data dan menjalankan program di komputer. Ada beberapa jenis memori komputer yang memiliki tujuan berbeda. Memahami berbagai jenis memori dapat membantu kita lebih memahami cara kerja komputer. Memori komputer sangat penting untuk menyimpan data dan menjalankan program di komputer. Ada beberapa jenis memori komputer yang memiliki tujuan berbeda. Memahami berbagai jenis komputer dapat membantu kita lebih dengan cara memahami cara kerja komputer. Nanti presentasi ini akan memberikan gambaran tentang jenis-jenis komputer, jenis-jenis dari memori komputer yang paling umum. Memori mengacu pada komponen komputer dan media perekam yang menyimpan data digital yang digunakan dalam komputasi untuk interval waktu tertentu. Memori komputer beroperasi pada kecepatan tinggi, misalnya memori RAM. Tidak seperti penyimpanan yang menyediakan penyimpanan data akses yang lambat tetapi menawarkan kapasitas yang tinggi. Memori komputer menyimpan data secara sementara atau permanen dengan menggunakan rangkaian elektronik yang terdiri dari perangkat semikonduktor. Data tetap berada dalam memori volatil selama komputer masih mempunyai daya, sedangkan memori non-volatil menyimpan data bahkan ketika komputer dimatikan. Ketika suatu program perlu mengakses data yang disimpan, ia akan mengirimkan permintaan ke pengontrol memori yang mengambil data dan mentransfernya ke prosesor untuk digunakan. Pada kali ini ada dua jenis utama memori komputer. Yang pertama adalah RAM dan ROM. Memori RAM dan ROM berbeda dalam hal cara data disimpan, diakses, dan disimpan. Ada juga variasi berbeda dari dua jenis memori utama ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita bahas terkait dengan metode akses. Metode akses dari fitur memori komputer mengenai cara komputer membaca dan menulis data pada memori. Memori dapat diakses melalui 4 mode akses, yaitu DMA, Sequential Access Method atau SAM, Random Access Memory, Associative Access Method. Dari metode akses tersebut, jika dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi, ada 4 jenis memori komputer, yakni satu memori primer, selanjutnya adalah memori sekunder, yang ketiga adalah memori cache, dan ada tambahan satu lagi yaitu memori register. Masing-masing dari jenis tersebut akan dijabarkan dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah memori primer atau primary memory. Terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu memori. Memori mengacu pada komponen komputer dan media perekam yang menyimpan data digital yang digunakan dalam komputasi untuk interval waktu tertentu. Memori komputer beroperasi pada kecepatan tinggi, misalnya pada RAM, yang tidak seperti penyimpanan yang menyediakan penyimpanan data yang aksesnya lambat, tetapi menawarkan kapasitas lebih tinggi. Bagaimanakah cara kerja memori? Memori komputer yang menyimpan data secara sementara atau permanen dengan menggunakan rangkaian elektronik yang terdiri dari perangkat semikonduktor. Data tetap berada dalam memori volatil selama komputer masih mempunyai daya. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data bahkan ketika komputer dimatikan. Ketika suatu program perlu mengakses data yang disimpan, ia mengirimkan permintaan ke pengontrol memori yang mengambil data dan mentransfernya ke prosesor untuk digunakan. Yang nantinya pada volatil dan non-volatil ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Akan ada pada slide terakhir. Kita bahas yang pertama adalah jenis memori, yaitu memori primer atau primary memory. Yang pertama, RAM. Memori, sebentar kita akan bahas terkait dengan primary memory. Primary memory atau memori primer dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama membuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer, dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon yang lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU.
Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. RAM atau Random Access Memory itu adalah hardware dan terdapat pada perangkat untuk menyimpan data. RAM pertama kali ditemukan pada tahun 1968 oleh Robert Dennard. RAM bekerja pada RAM bekerja dengan mengolah setiap data dan perintah yang dimasukkan pengguna, kemudian menyimpan data sementara. Data tersebut kemudian diteruskan ke hard disk yang merupakan alat untuk menyimpan data secara permanen. Selanjutnya yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM adalah salah satu komponen terpenting pada perangkat elektronik yang berfungsi sebagai tempat menyimpan kode-kode program agar perangkat dapat berjalan. Tanpa adanya ROM ini, setiap komponen dalam perangkat elektronik seperti Central Processing Unit atau CPU, VGA, power supply, dan lain-lain tidak akan bisa tersinkronisasi. Selanjutnya kita bahas lagi dari random access memory yang dikategorikan menjadi jenisnya ada 5, yaitu dynamic RAM, static RAM, double thread SDRAM, DDR4 synchronous dynamic RAM, dan rambus dynamic RAM. Yang pertama yaitu dynamic RAM. Dynamic RAM menggunakan kapasitor dan transistor yang menyimpan bit sebagai muatan listrik. Perlu di-refresh ribuan kali per detik. Digunakan untuk sebagian besar memori sistem. Selanjutnya adalah static RAM. Static RAM menggunakan sirkuit flip-flop untuk menampung bit lebih cepat dan tidak boros daya dibandingkan RAM dinamis, tetapi jauh lebih mahal. Digunakan untuk memori cache CPU. SDRAM, double thread, menyinkronkan transfer data dengan detak jam bus, membuat transfer 2 kali per siklus jam, menyediakan transfer data lebih cepat dari SDRAM biasa. Selanjutnya adalah DDR4 Synchronous Dynamic RAM. Versi SDRAM terbaru, DDR4 menawarkan kepadatan modul dan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan DDR3 pendahulunya, beroperasi pada 1,2 volt. Selanjutnya adalah rambus Dynamic RAM. Jenis memori DRAM jenis memori DRAM eksklusif yang dapat mentransfer data lebih cepat digunakan dalam aplikasi bandwidth tinggi. Selanjutnya, setelah membahas RAM, ada ROM atau Read Only Memory. Ada 4 jenis, yaitu PROM atau Programmable ROM, Erasable ROM, Electrically Erasable ROM, dan Virtual Memory. ROM berisi data permanen atau semi-permanen yang hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis, data bersifat non-volatil, dan tetap ada meskipun komputer kehilangan daya. Jenis-jenis dari ROM antara lain PROM tadi hanya dapat ditulis satu kali menggunakan perangkat pemrograman PROM khusus digunakan untuk menyimpan program permanen seperti firmware atau BIOS. Selanjutnya adalah EPROM, dapat dapat menghapus konten dengan memaparkan chip memori ke sinar UV. Chip kemudian dapat diprogram ulang. Selanjutnya adalah Electrically Erasable PROM, yang memungkinkan lokasi memori individual dihapus dan diprogram ulang secara elektrik tanpa melepaskan chip dari komputer. Digunakan untuk menyimpan firmware, pengaturan BIOS, dan lain-lain. Selanjutnya adalah virtual memory. Virtual memory menggunakan ruang hard disk untuk mensimulasikan memori RAM tambahan. Halaman memori virtual yang tidak aktif ditukar ke disk dan dikembalikan bila diperlukan oleh program. Memungkinkan lebih banyak ruang memori daripada yang tersedia secara fisik. Selanjutnya, kita beranjak ke secondary memory. Yang pertama ada hard disk. Kita jelaskan dulu secondary memory. Apa itu secondary memory? Secondary memory atau memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan. Contohnya hard drive, USB, CD, flash drive, DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, secondary memory ini tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, data memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM, random access memory, dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data.
Perangkat memori sekunder juga termasuk disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, dan magnetic tape. Yang pertama adalah hard disk. Yang pertama hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, preferensi aplikasi, dan sistem operasi maupun konten digital tersimpan di hard disk. Hard disk juga dapat berupa eksternal dan juga berupa internal. Selain itu, hard disk drive yang sering juga disebut dengan hard drive, hard disk dan HDD ini adalah perangkat penyimpanan data non-volatil. Penyimpanan non-volatil berarti perangkat penyimpanan akan tetap mempertahankan data yang tersimpan meskipun perangkat utama dimatikan. Selanjutnya ada SSD. SSD adalah singkatan dari Solid State Drive yang merupakan perangkat untuk menyimpan data pada laptop maupun komputer. Berbeda dengan HDD, hard disk drive, SSD menyimpan data menggunakan memori non-volatil berbasis flash. Sehingga pada SSD tidak ada komponen mekanis yang bergerak. Hal ini membuat SSD dapat bekerja dengan lebih cepat dan tidak cepat panas. Pada secondary memory selanjutnya ada jenisnya DVD. DVD singkatan umum dari Digital Video Disc atau Digital Versatile Disc merupakan format penyimpanan data cakram optik digital yang ditemukan dan dikembangkan didirikan sejak pada 95 dan dirilis sejak akhir 96. Format DVD memungkinkan penyimpanan data hingga 17,08 GB. Cakram optik digital ini dapat menyimpan segala jenis data digital dan digunakan secara luas perangkat lunak dan file komputer lainnya, serta program video yang ditonton menggunakan pemutar DVD. Selanjutnya ada floppy disk. Floppy disk atau disket adalah media penyimpanan portable. Dengan kata lain, seseorang bisa menyimpan data dari komputer dan membawanya kemanapun. Alat ini juga terbuat dari lempengan plastik, bentuknya bundar, dan permukaannya dilapisi oleh magnet. Permukaan magnet ini memiliki fungsi untuk menyimpan data-data. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, memori itu ada 3 jenisnya berdasarkan volatilnya. Ada yang memori volatil, memori non volatil, dan memori semi volatil. Memori volatil itu uh, adalah memori komputer yang membutuhkan daya untuk menjaga informasi yang disimpan. Selanjutnya, memori non volatil adalah untuk memori komputernya bisa menjaga informasi yang disimpan walau tidak dialiri listrik. Selanjutnya adalah semi volatil. Tujuan umum untuk memori semi volatil adalah memberikan kinerja tinggi atau daya tahan tinggi dan lain sebagainya yang terkait dengan memori volatil sambil memberikan beberapa manfaat memori non volatil sebenarnya. Selanjutnya, sebelumnya ada sedikit tambahan terkait dengan memori cache. Di sini selain ada memori primer dan memori sekunder, sebenarnya ada memori cache. Memori cache sendiri adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Ini di sini cache memori. Cache memori eh, berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Berikut ini adalah tingkatan dari memori cache. Ada L1 cache. Cache L1 juga dikenal dengan cache onboard internal atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya tinggi dan ukuran L1 bervariasi dari 8 KB hingga 8 KB. Selanjutnya adalah L2 cache, dikenal sebagai cache eksternal atau sekunder, yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 cache dibangun ke dalam chip terpisah di motherboard, tidak dibangun ke dalam CPU seperti level L1. Ukuran cache L2 mungkin 128 KB hingga 1 MB. Selanjutnya yaitu
L3 Charge. Level dari charge L3 ini umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard, kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Memori jenis ini itu lebih cepat, kinerjanya juga lebih tinggi dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Hal ini dapat mengurangi waktu akses dari memori utama. Cache lebih cepat daripada memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Selanjutnya adalah tidak tertulis di PowerPoint, tidak tertulis pada layar. Saya hanya menambahkan sedikit penambahan yaitu terkait dengan memori register. Memori register adalah tempat untuk menyimpan atau penyimpanan sementara dan dia juga dapat mentransfer data dan instruksi lainnya ke komputer. Memori register ini termasuk memori terkecil dan bentuknya cepat dari komputer. Kecil dan juga cepat dari komputer. Ini adalah bagian dari komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Sehingga berdasarkan jenis-jenisnya ada memori primer, memori sekunder, memori cache, dan juga memori register. Untuk dari sifat-sifat dari memori tersebut adalah fitur ini menentukan perilaku fisik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, sifat yang dari memori yaitu memiliki volatil, non-volatil, atau non-erasable. Memori volatil dikenal sebagai RAM yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan. Dan jika terjadi kehilangan daya, data yang tersimpan akan hilang. Sedangkan memori non-volatil adalah memori penyimpanan permanen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tersimpan, bahkan saat daya dimatikan. Memori non-erasable adalah memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM, karena pada saat pembuatan ROM diprogram. Karena pada saat pembuatan ROM diprogram. Nah, itulah tadi presentasi penjelasan terkait dengan jenis-jenis memori. Jadi ada memori primer, memori sekunder, memori cache, memori register. Saya juga menambahkan sedikit tentang sifat dari memori itu, yaitu volatil, non-volatil, dan juga semi-volatil. Dan juga sedikit L1 cache sampai L3 cache tadi, penjelasan terkait dengan memori cache dengan sedikit tambahan. Demikianlah penjelasan mengenai jenis dari memori komputer. Semoga informasi yang saya paparkan dapat menambah pemahaman terkait dengan pengertian dan juga jenis-jenis memori pada komputer. Jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang baik dari saya atau terjadi salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.